Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmiati. Saya dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membuat video dengan judul materi analisis konten. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang terkait dengan analisis konten. Bisa teman-teman ketahui, analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat diandalkan dan valid dari teks, baik tulisan atau visual, ke dalam konteksnya. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan makna dari konten komunikasi melalui proses sistematis pengkategorian dan pengodian teks, gambar, atau media lainnya, dan mengidentifikasi pola-pola tema atau bias tertentu. Analisis konten dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, psikologi, media dan studi komunikasi, serta pemasaran dan riset pasar. Pada dasarnya, analisis konten melibatkan beberapa langkah utama seperti yang pertama, definisi tujuan dan pernyataan penelitian. Menentukan apa yang ingin dicapai melalui analisis pernyataan spesifik apa yang ingin dijawab. Yang kedua, pemilihan materi atau teks yang akan dianalisis yang bisa berupa dokumen, transkrip, wawancara, artikel berita, posting ke media sosial, dan lain-lain. Yang ketiga itu pengembangan kategori dan kode. Membuat sistem kategorisasi untuk mengelompokkan informasi dalam teks berdasarkan tema, konsep, atau variabel tertentu. Yang keempat itu pengkodean. Penerapan kode ke teks sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang kelima itu analisis. Menginterpretasikan data yang telah dikodekan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan. Yang keenam itu kesimpulan. Menarik inferensi dari data yang dianalisis dan menjawab pernyataan penelitian. Metode ini dapat diterapkan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak atau bantuan dengan perangkat lunak. Analisis data kualitatif. Analisis konten memungkinkan penelitian untuk mengukur frekuensi tertentu dari kata-kata atau konsep, mengidentifikasi hubungan antara konsep, dan mengembangkan pemahaman tentang pesan dan makna dalam teks. Ini berguna untuk mengeksplorasi persepsi, sikap, dan nilai yang akan terkandung dalam berbagai jenis komunikasi. Ada tujuan dan manfaat analisis konten. Tujuan analisis konten. Satu, yaitu interpretasi, untuk menginterpretasikan dan memahami makna dalam teks, gambar, atau media lainnya. Yang kedua itu kuantifikasi, mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif, memungkinkan analisis statistik pada teks atau media. Yang ketiga itu pengidentifikasian pola, mengidentifikasi pola, tema, atau tren dalam komunikasi. Yang keempat itu pemahaman konteks, memahami konteks sosial, politik, atau ekonomi dari komunikasi.
Ada manfaat analisis konten. Yang pertama itu objektivitas dan keandalan. Dengan penggunaan kriteria sistematis, analisis konten bisa lebih objektif dan dapat diulang. Yang kedua itu fleksitabilitas, dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga itu wawancara mendalam, membantu memahami konteks, sikap, nilai dan persepsi yang mendasari teks atau media. Yang keempat itu kemampuan untuk menganalisis komunikasi masif, dapat digunakan untuk menganalisis besar data dari buku, artikel, media sosial dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya paparkan, sedikit materi mengenai analisis konten. Itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.